Mungkin terkait tadi kan Paula mendatangi Komnas Perempuan. Ada pernyataan bahwasanya ada dugaan KDRT saat masih berumah tangga dengan Baim. Uang mungkin tanggapan dari Bang Fahmi seperti apa, Bang? Kalau saya sih berpedoman, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Kalau saya berpedoman kepada adanya pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam putusan, tidak ada KDRT itu. Tidak ada KDRT itu. Izin saya sebentar ya, izin saya cari dulu putusannya biar saya tidak salah. Ini ya. Ya, saya coba akan buka putusannya. Mohon maaf, saya terpaksa membuka kembali. Jadi, berdasarkan putusan, dalam pertimbangan itu tidak terbukti adanya KDRT. Jadi, itu sudah tidak ada fakta-fakta di dalam fakta-fakta persidangan, tidak ada itu KDRT. Ini yang nanya siapa? Suaranya kenapa apa? Iya, Bang. Gimana? Tapi dari pihak Paula akan mengajukan eh, banding dalam putusan kemarin, Bang. Mungkin gimana tanggapan? Kalau banding sudah diajukan tanggal 28. Ya, tanggal 28 itu sudah diajukan banding dan kami atas nama Baen Wong tanggal 29 kemarin jam 10 pagi. Seperti itu. Dan terkait ini Bang, mungkin aku mengkonfirmasi terkait bocoran eh, rekaman suara yang diduga saat selingkuh itu Bang, mungkin ingin memvalidasi apakah itu memang benarkah itu rekaman yang bocor dari Mas Baim gitu Bang? Ya, saya kan nggak tahu itu suara siapa. Yang tahu tanyakan sama yang bersangkutan saja. Bukan kan saya nggak paham, saya bukan ahli di bidang suara. Itu suara siapa? Yang jelas itu ada percakapan seorang suami mempertanyakan istrinya yang berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu seperti itu. Nah, dan seingat saya itu adalah bukti yang kita sampaikan di persidangan. Seperti itu. Mungkin yang lain bisa tanya media lain. Apa yang mau ditanyakan ini? Jadi terkait dengan
Apa yang mau ditanyakan ini? Bang, Bang mau tanya soal banding nih dari pihak Baim sendiri, boleh dijelasin soal apa aja Bang yang mau dibanding di PA Jaksel? Kalau itu nanti aja, kalau sudah memori bandingnya kita serahkan. Yang jelas, seingat saya ada 2 poin yang terpenting, yang itu yang Baim amanatkan kepada saya. Jadi 2 poin itulah yang nanti akan saya jadikan alasan kami mengajukan upaya hukum banding. Tapi terkait dengan pertimbangan hakim, yang lainnya kami sependapat bahwa memang terbukti nusus atau nuyus ya, di mana nuyus itu mempunyai makna istri yang durhaka, istri yang membangkang, istri yang melawan, istri yang tidak menghormati suami. Seperti itu. Bang, tapi pertimbangan dari Bang Baim itu munculnya dari banding yang diajukan Paula juga nggak sih Bang? Atau memang Iya, udah ada rencana dari awal? nggak Rencana ada. banding? Perintah kepada saya tidak boleh banding, dengan catatan boleh banding kalau pihak termohon mengajukan banding terlebih dahulu. Jadi karena tanggal 28 pihak termohon mengajukan banding, kami mengajukan banding juga pada tanggal 29. Seperti itulah faktanya. Untuk agenda dari banding sendiri nanti perdananya lagi tanggal berapa Bang? Nggak ada sidang, itu hanya administrasi memori namanya. Bang, ini kan si tadi Paula ke Komnas Perempuan katanya ada yang diskriminatif terhadap dirinya Bang. Karena kan ini hanya sepihak gitu Bang. Maksudnya nama Paula menjadi jelek gitu Bang karena bocornya putusan isi salinan persidangan dan juga rekaman-rekaman yang bocor gitu Bang. Ya, saya cuma ingatkan kepada Komisi Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap, karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Saya minta untuk tidak masuk di dalam persoalan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya, saya ingatkan untuk tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau memang ada persoalan terkait dengan semua yang dilaporkan itu terkait dengan pertimbangan hakim, saya minta untuk hati-hati masuk dalam persoalan ini karena Anda bisa mencampuri kewenangan yudefakti. Pertimbangan yudefakti Anda tidak bisa campuri. Jadi tolong Anda harus berhati-hati, saya ingatkan, karena ini semuanya itu adalah terkait dengan pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim keberatan, upaya hukumnya banding, bukan mengadu ke sana kemari, seperti itu. Bang, tapi artinya ini kan tadi pihak Paula bilangnya masih didiskusikan gitu ya. Kalau ada panggilan dari Komnas Perempuan sendiri, gimana dari pihak Abang dan Baim? Maksudnya yang dipanggil siapa ini? Jika pihak Abang, pihak Baim dipanggil sama Komnas Perempuan, ya untuk diskusi aja mungkin gimana Bang? Saya tidak akan datang. Karena bagi saya Komnas Perempuan tidak boleh mencampuri proses yang saat ini sedang berjalan. Tidak boleh, titik. Saya ingatkan hati-hati. Jangan Anda masuk pada perkara yang saat ini sedang bergulir. Karena yang terkait dengan persoalan itu adalah pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim, tidak ada yang mempunyai kewenangan kecuali hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Lembaga lain, institusi lain, tolong hormati lembaga pengadilan yang telah memutus dalam perkara ini. Seperti itu. Bang, tapi hal ini sempat diperdebatkan juga kan ya di dalam sidang. Ini seperti apa Bang mungkin waktu dibahas pada saat itu? Apanya yang diperdebatkan? Dugaan KDRT ini Bang. Sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Walaupun katanya pihak Paula sudah menyiapkan bukti Bang, CCTV Sudah dan lain. dipertimbangkan. Di sini pertimbangannya pada halaman 113. Tergugat rekonvensi pernah menggerakkan kepala secara cepat. Dan itu meninggalkan
video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian juga tidak ada bukti trauma psikis sebagai akibat dari kekerasan verbal. Adanya dampak traumatik akibat terjadinya kekerasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang. Sudah dipertimbangkan ini, tidak ada masalah, tidak ada Recording in KDRT. progress. Jadi tidak ada KDRT karena tidak ada bukti visum dan sudah dipertimbangkan. Kalau pertimbangan ini dipersoalkan, bukan kewenangan Komisi Perempuan untuk mengurusinya. Oke Bang, tapi di laporan tadi ada 2 dugaan kekerasan lagi Bang, yaitu soal kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi yang diajukan pihak Paula. Gimana menurut Abang? Mungkin sempat dibahas di sidang kemarin Bang. Semuanya sudah ada, saya tidak mau menanggapi yang aneh-aneh seperti itu. Kalau saya fokus saja kepada permasalahan ini, silakan Komisi Perlindungan Perempuan kalau nggak salah ya. Anda jalankan tugas Anda sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Anda jangan masuk dan mencampuri proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Saya ingatkan. Seperti itu. Bang, maaf Bang, ini tadi juga kuasa hukum dari Paula juga menyebutkan bahwasanya ada dugaan juga Baim sempat mencium wanita lain gitu Bang, selain Paula mungkin kayak ada Saya dugaan. tidak pernah saya melihat adanya foto yang dilampirkan dalam proses pembuktian tersebut. Gitu loh. Jadi kita nggak nyampurin yang seperti itu, karena kalau kita berbicara hukum itu berbicara bukti. Kalau cuma hanya dalil tanpa ada bukti, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, menyatakan adanya KDRT di dalam pertimbangan yang saya sampaikan tadi pada halaman 111 kalau nggak salah sebentar. Pada halaman 113 itu tidak terbukti. Itu pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim seperti ini, itu adalah menjadi kewenangan hakim, tolong jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan juga dinilai. Tapi kalau ada persoalan Anda keberatan terhadap itu, diberikan ruang, diberikan tempat, diberikan hak. Haknya itu adalah upaya hukum banding. Saya minta institusi lain hormati. Jangan coba-coba masuk terkait dengan penilaian fakta-fakta persidangan, itu menjadi kewenangan juri fakti, kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Seperti itu.